Halo bapak-bapak dan calon bapak-bapak, kita balik lagi di Teotan Bulukumut City. Ya, saya jujur aja nih Pak, bingung ngapain lagi habis dari sini. Lagi belum kepikiran bikin kota yang bagus kayak gimana. Jadi ini ada masukan, Pak bikin kota aja di daerah pinggiran sungai. Ya udah, terima kasih loh Pak. Bluget ininya masukannya. Jadinya saya ada ide juga nih, kita bikin kota dulu aja deh daerah sini ya. Kurang lebih gimana? Kita kotanya saya pengennya yang level 1 aja deh di sini nih. Mulai dari mana ya bagusnya ya? Dari sini aja deh ya. Kita bikin roadnya dulu. Kita pakai single dulu, kita bikin rootnya dulu. Kita tuh harusnya sih bisa nyambung dari sini nih ya. Tadu dulu. Berarti kita harus bikin ininya dulu di mana, kurang lebih. Ini kita bikin rada ini aja deh. Nah, kita bikin inilah kurang lebih lah. Setuju nggak? Yalah, kurang lebih gini Pak ya. Nah, udah nggak pikir panjang lagi, kita bikin kayak gimana, lihat aja lah gimana bagusnya. Bikin rada random aja deh ininya, layoutnya. Coba lihat. Nah, itu kita bikin kota-kota sekecilin dulu aja deh sementara. Masih ada ya ini ya, pohon. Juga saya hapus dulu. Pas nanti udah saya hapus ya. Itu udah. Ini sama sini. Terus kita bikin airnya dulu. Ini sementara kita bikin air. Kita ambil dari mana ya airnya? Oh, dari sini nih. Hop. Kita ngambil dari situ dulu. Jujur aja nih Pak, minggu-minggu ini tuh sebenarnya curhat dikit lah Pak ya. Minggu-minggu ini tuh saya lagi pusing banget. Pusing kenapa Pak? Banyak lah masalah-masalah yang ketika bapak-bapak sudah apa ya, dewasa. Dewasa. Ya begitulah Pak lah. Ya rudet. Jadinya kadang main teotan juga jadi kurang semangat. Padahal harusnya jangan ya. Harusnya ini tuh pelampiasan, jadinya bikin mood booster lagi. Cuman entah kenapa minggu ini tuh saya ngerasanya lagi ini aja, lagi ngerasa apa ya, pusing. Kita taruh hospital di sini tengah-tengah, cukup hospital. Terus polis juga kita taruh, ada polisi itu daerah sini deh, kurang lebih deh bagusnya. Polisi, iya, sama pemadam kebakaran kita taruhnya di mana ya, ini deh. Nah, jadi gitu Pak, minggu-minggu itu saya sebenarnya lagi rudet apa ya bahasa Indonesia ya, lagi pusing lah, masalah kehidupan, masalah. Kita taruhin deh di sini. Kok ini sih, ini mana lagi ya, begini dulu deh. Listriknya belum nyampe. Kalau bapak-bapak tuh kebanyakan umur berapa sih Pak? Ada yang udah 30 ke atas belum? Atau pada masih 20-an? Kalau saya lihat di statistik sih masih rata-rata umur 25 sih ya. Masih pusing-pusingnya masa kuliah, kerjaan. Nanti kalau udah di atas 30, 35 udah nikah, pusingnya udah beda lagi. Kayak saya lagi pusing.
masalah nanti anak ke sekolah, udah gitu ada bayar ini, bayar itu, aduh pusing. Tapi sebenarnya kayak gini nggak boleh terlalu dipikirin sih Pak, kok kata saya jalanin aja ya sebenarnya ya. Tiap siklus hidup tuh kalau kata saya tuh pasti ada aja sih ini ya masalahnya sih. Oh ya ini saya bakal kasih ini aja ya, kasih apa namanya, mmm, perumahan level 1 di sini kurang lebih. Tadi sampai mana saya curhatnya? Sampai ini ya, sampai tiap ini bakal ada masalah hidup. Iya sih, sebenarnya kalau kata saya mau nggak mau harus jalanin, terutama laki-laki, Pak. Laki-laki tuh harus kuat mentalnya, Pak. Kuat mentalnya itu dalam arti gini nih, bapak-bapak ntar tuh kalau kata saya ya, kalau ya mudah-mudahan sih kehidupannya lancar-lancar aja ya, cuma ketika ada masalah tuh emang harus siap, apa ya, harus disiapin mental mental ininya lah, kalau kata saya mental apa ya, mental baja. Soalnya tekanan pasti datang dari mana-mana aja, Pak, kalau laki-laki. Keluarga, dari kerjaan, dari mana-mana lah pokoknya. Jadinya nggak boleh nyerah, Pak. Ya sekalian saya ini juga sih sebenarnya, apa namanya, eh bukan ya, sekalian saya ini juga, sekalian saya apa namanya, menginfokan. Jadi nanti Bapak kedepannya itu nggak kaget ketika tiba-tiba banyak yang nggak menghargain Bapak gitu. Itu tuh harusnya udah siap sih Pak. Pasti aja ada nanti kedepannya yang seperti itu tuh. Yang apa namanya, yang tiba-tiba tiba-tiba apa ya? Yang kalau kata Bapak ini bukan masalah yang besar, cuman dipermasalahkan. Ah, apa ya? Gimana ya ceritanya ya? Ya gitulah pokoknya Pak lah. Pokoknya Bapak nanti kedepannya tuh harus udah siap eh, apapun itu. Saya nggak mau terlalu vulgar juga sih ceritanya, cuman ngasih ngasih saran kecil-kecilan aja Pak. Soalnya beberapa juga kalau kadang saya lihat tuh masalahnya tiap orang kan beda-beda tuh Pak. Jadi ada satu waktu tuh Bapak ngelihat yang lain udah ada di tahap mana, Bapak masih di tahap sini. Nah, walaupun Bapak ngerasa di tahap yang udah lebih maju dibandingkan yang lain ya, pasti Bapak bakal ngelihat yang lebih jauh lagi. Makanya kalau kata saya, mau apapun kondisi Bapak kata saya udah syukurin aja Pak. Lebih bagus tuh kalau kita apa ya kasarnya ya, eh inilah, apa ya, support system juga ini sih, jangan berharap terlalu banyak sama support system kita ya, orang-orang terdekat. Lebih baik bisa survive sendiri kalau kata saya. Survive sendiri bukan berarti tidak peduli sama orang ya, cuman kalau kalau saya, saran saya lebih baik tuh Bapak jangan terlalu berharap sama banyak orang sih Pak. Jangan terlalu banyak berharap sama orang tuh, maksud saya gini tuh, maksudnya bentar, ini gimana ya, maksudnya tuh menurut saya tuh lebih baik kita percaya aja deh apa yang sama yang kita lakuin gitu loh Pak. Jangan berharap orang bakal apa namanya, tolongin kita, orang ini, walaupun emang nantinya pasti ada aja sih yang bantuin kita, cuman jangan terlalu berharap sama ke inilah, ini orang lah, apa namanya, apa ya, yang terlalu banyak apa ya maksud saya ya, ya begitulah apalah, jangan terlalu banyak sama orang lah.
usaha aja sendiri dulu. Kalau kita yakin kita bisa dulu, nah gitu. Gitu, Pak. Aduh, pusing saya ini. Gimana dong, Pak? Bagus ya, Pak? Banyak banyak yang banyak yang kadang banyak yang bikin kaget nanti, Pak. Tiba-tiba, "Oh, masalah kayak gini tuh bisa jadi masalah yang ini ya," gitu lah nantinya ke depannya. Jadi bapak-bapak harus juga siap mental nanti. Udah nginjek 30-an ke atas. Oh, satu lagi. Kalau Bapak emang masih umur 25-an, kalau kata saya sih ya, lebih baik perbanyak koneksi deh, Pak. Banyak nih. Walaupun Bapak nggak seneng sama orang, orangnya aneh atau gimana, nggak apa-apa, Pak. Siapa tahu rezeki dia kadang ada di sana gitu. Jadi jangan membataskan pergaulan, Pak. Bapak harusnya udah tahu sih kan mana pergaulan yang kira-kira Bapak bagus buat kedepannya atau enggak. Ya Bapak bisa milah-milih lah. Gitu, Pak. Jadinya menurut saya ya ini aja lah, apa namanya, eh apa ya, jangan jangan nutup inilah, jangan nutup apa namanya, jangan nutup jangan nutup apa ya, hubungan dengan orang. Kepakai, Pak, pastinya. Kedepannya tuh kita tuh nggak bisa, kadang makin nambah umur temen juga makin kurang. Jadinya, hmm, kalau kata saya lebih baik banyak temen, banyakin temen. Kalau teman-teman itu aja tuh lama-lama juga teman-teman yang kita punya juga hilang juga. Maksudnya bukan hilang ya, kita nggak selalu bisa bareng mereka terus kan. Udah pada punya kesibukan masing-masing. Gitu, Pak. Jadi menurut saya lebih baik Bapak mulai dari sekarang ya perbanyak ini aja deh, Pak. Perbanyak koneksi, perbanyak ilmu. Pokoknya ya, saran saya ya Bapak sebagai laki-laki, terutama laki-laki dewasa, Bapak tuh harus udah siap bisa apa aja, Pak. Saya cuman bisanya gini, yang ini mah nggak ngerti. Jangan, jangan kayak gitu, Pak. Lebih baik tuh eh terima dulu aja, challenge diri Bapak. Jadi nanti suatu waktu Bapak kerja di mana atau buka bisnis apa, terutama kalau kerja sih, kalau kata saya. Kalau menurut saya tuh kalau Bapak udah kerja, kalau misalnya emang itu bukan job desk Bapak, cuman disuruh, Bapak terima aja. Ya Pak, saya cobain, walaupun saya belum bisa, cuman saya pengen ngerjain. Kasih tahu tuh kalau Bapak tuh rasa penasarannya tinggi, Pak. Itu kepakai nanti ke depannya, Pak. Jadi biar nggak apa namanya. Kalau atasan tuh seneng ngeliat karyawannya yang bisa apa aja. Kalau lihat dari segi ininya, ngapain bukan job desk gua. Nah, jangan, Pak. Kalau bisa tuh apapun nantinya kepake. Bapak kira kalau direktur cuma bisa satu hal? Enggak kan. Direktur tuh bisa semuanya, makanya dia bisa ngecek semuanya. Kalau Bapak cuma bisa satu doang, kapan bisa jadi direkturnya, Pak? Jadi kalau misalnya ada kesempatan ditunjuk sama bos Bapak ngerjain sesuatu, terima aja. Walaupun nantinya salah, nggak masalah, yang penting coba. Kan nanti kalau salah nanti bakal ada revisi, jadi Bapak tahu mana yang benar, mana yang salah, gitu, Pak. Kata saya tuh zaman sekarang tuh nggak gitu sulit nyari ilmu, Pak. Semua juga ada di YouTube, di Google. Cuman kadang kan kalau dari mereka-mereka tuh penjelasannya emang yang simple ya. Bapak harus bisa ngembangin lagi. Bagusnya gimana, ininya gimana gitu. Jadi yang kita harapin tuh minimal Bapak bisa lah, bukan bisa ya, ada kemauan. Ada kemauan aja dulu. Bikin rasa penasaran Bapak tuh tinggi. Episode ini ya, episode curhat gak pupuh. Jadi bingung nih, saya ini udah begini nih. Sekolah ya? Belum ya? Lupa. Sama tuh masalah ini, Pak.
saya tegasin tuh masalah waktu. Kalau bisa dibiasakan tuh emang ini Pak, dari sekarang tuh, dari awal-awal, dari muda tuh ketepatan waktu. Bapak janjian sama orang, kalau bisa Bapak datang duluan. Janji jam 2, ya kalau setengah 2 kecepatan lah. Ya anggapan jam 2 kurang seperempat Bapak udah nyampe duluan. Nggak apa-apa nunggu Pak. Beneran kok kata saya, nggak apa-apa nunggu dibandingkan Bapak datang telat. Itu tuh kalau kata saya tuh nilai ini juga, Bapak punya nilai apa ya, nantinya tuh Bapak bakal punya nilai ini loh, kedepannya tuh Bapak punya nilai apa ya, orang tuh jadi segen sama Bapak, segen. Jadi "Pok pok pok, kita janjian jam 2 ya, nanti soalnya kita jam 3 ada apa ya, ada meeting lagi atau ada acara lagi, saya ada acara lagi nanti jam 3." Tahu dia ngaret tuh yang janjian, baru datang jam 2:30. Jam 3 belum beres, tinggalin aja Pak, konsekuensi. Kita udah janji jam 2 kan, jadi Bapak bisa megang itu nantinya. Masukan nih, ini penting banget nih masukan yang sekarang nih. Jadi, saya tuh lagi belajar tuh yang namanya ini Pak, yang namanya, eee, pertanyaan kenapa. Kadang kan kita suka males ya dengerin ini, kenapa banget nanya, banyak banget nanya sih kalau orang sering nanya kenapa ya? Kenapa kayak gini, kenapa kayak gini? Ternyata kalau yang saya tangkap nih selama saya perjalanan hidup saya, lebih baik banyak tanya Pak. Maksudnya gini, maksudnya tuh, gimana ya ngejelasinnya ya? Maksudnya tuh, jadi gini, ketika Bapak ada persoalan dengan tim, kalau bisa tuh Bapak sering nanyanya kenapanya tuh sering. Gimana ya ngejelasinnya ya? Jadi gini nih, ada satu kasus tuh kalau jadi gini nih, ada suatu permasalahan. Misalnya permasalahannya A, kita disuruh cari, opsi gimana cara apa ya, gimana cara perbaikannya agar opsi A bisa terus berjalan. Nah, opsi itu kita bisa dapat dari satu sih pengalaman yang jelas ya, yang kedua banyak bertanya Pak. Misalnya, oh iya ya bisa nih ada 3 opsi nih, opsi 1, 2, 3. Opsi 1 bisa dijalanin nih Pak, bisa, bagus, cuman menurut data gini gini gini. Jadi makanya saya lebih condong ke opsi 2. Opsi 2 juga bagus, cuman kekurangannya lebih apa ya, misalnya lebih memperlambat, masalah yang ada. Nah, opsi terakhir yang bisa kita pakai ini, walaupun kekurangannya banyak, cuman lebih apa ya, lebih gampang dijalankan atau seperti itu. Nah, itu tuh, opsi-opsi itu tuh harus mulai kita iniin Pak, bukan mulai kita pelajarin ya, mulai kita inilah, eee, apa ya kasarnya ya, mulai mulai kita, biasakan. Jadi mulai dari gini aja, aduh misalnya kita posisi bilang saya di Bandung ya, nah saya mau ke Sabuga, cuman lewat Dago macet opsinya lewat muter kita nih, lewat Sukajadi, cuman biasanya di PVJ-nya macet nih. Nah, opsi satu lagi, kita lewat Dago, kita macet-macetan, cuman nanti ada jalan tikus nih, bisa motong misalnya lewat kebun binatang. Nah, satu lagi opsi terakhir sih yang penting kita sampai dan kita nggak capek, ya udah kita nge-Grab aja. Nah, kayak gitu loh. Ada opsi-opsi itu kita bisa kita biasakan buat diri sendiri aja dulu. Nanti ke depannya tuh mulai terbiasa Pak ketika Bapak problem solving, ya gitulah. Nah, sama Bapak tuh jangan takut nyari data Pak. Biasanya orang, lah
Kenapa nggak yang A? Soalnya menurut data, nilainya gini gini gini. Jadi bukan dari subjektif Bapak doang. Kayaknya nggak mungkin nih, Pak. Kok saya lihat, nah, Bapak harus juga siap datanya, Pak. Kalau cuman sekedar kayaknya baiknya, nah itu kurang, Pak. Nah, dapat dari mana? Dari pertanyaan. Makanya nanti kalau Bapak ketemu PIC suatu suatu departemen dan Bapak harus nyelesain, Bapak jangan takut tuh nanya, "Ini kenapa nih? Emang datanya gimana? Emang kenapanya nggak bis kenapa nggak bisanya tuh kenapa?" Gitu. "Datanya gimana?" Nah itu tuh ternyata penting banget, Pak. Jadi gitu, Pak. Curhat sementara ya, curhat sebentar. Jadi pengen ngobrol sih sebenarnya. Entar ya, ini udah terus tadi saya mau ngapain ya di sini ya? Oh saya mau bikin ini ah, bikin religion nih belum nih. Saya harus masih dikit ah di sini ya. Nah, masih di sini. Terus saya juga mau bikin manajemen town hall-nya ada di sini. Town hall di mana bagusnya ya? Dia di tengah-tengah harusnya. Ini town hall harus town hall di sini deh. Town hall situ. Nah, kita isi dulu daerah sini. Terus mereka perlu apa lagi nih? Culture. Overall happiness score 72%. Kita bikin park dulu ya kali ya. Gitu, Pak. Masalah-masalah yang sebenarnya saya nyesel dari dulu kenapa nggak saya lakuin. Jadi gitu, Pak. Suatu waktu tuh Bapak bakal ada bukan penyesalan. Ya mudah-mudahan Bapak nggak ada penyesalan sih. Cuman penyesalan ya bagian dari belajar juga sih menurut saya. Jadi ya mudah-mudahan yang dari saya jelasin tuh bisa bikin Bapak aware aja sih. Jangan terlalu mageran juga, Pak. Saya lihat ya emang zaman sekarang terlalu banyak mager ya. Kenapa ya? Saya juga bingung. Lebih baik ini aja sih, Pak, kalau kata saya. Mager cuman produktif gimana caranya ya Bapak yang paling tahu lah. Kita kasih nama kecamatan apa nih ya? Kita kasih ini dulu aja deh label ya. Daerah sini ya. Kecamatan Jangjawokan. Rename. Oke. Sip. Kita udah ada 2 kecamatan nih, Pak. Kita udah ada 2 kecamatan. Nanti episode besok kita lanjutin lagi ini. Ya begitulah. Ya segitu lagi ya dari kota Bulukumut City. Kita jumpa di episode selanjutnya. Bye. Assalamualaikum.